Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama dengan kami di Renungan Pagi GKKP Jemaat Pontianak. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali renungan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat pertama hingga yang kelima. Judul perikop di atas adalah Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh sesuatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi dan juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Nah, renungan pada pagi hari ini saya beri judul Dipandang sebagai Hamba. Nah, bayangkan ada sebuah gereja di mana tempat kita beribadah memiliki kelompok-kelompok, di mana ada yang berkata, wah, saya lebih tertarik dengan pendeta A karena pendeta A lebih luar biasa dalam khotbahnya. Ada kelompok yang lain yang mengatakan bahwa, wah, tidak demikian, pendeta B lebih rohani kehidupannya. Dan ada yang berkata juga, pendeta C lebih hebat dan sebagainya. Nah, sementara itu, situasi inilah yang juga terjadi di Korintus. Nah, Paulus menasihati jemaat di Korintus supaya tidak terpecah menjadi beberapa bagian dan masing-masing mengagungkan pemimpin favoritnya. Ada kelompok Paulus, ada kelompok Apolos, dan ada juga kelompok Kefas. Nah, di tengah perpecahan ini, Paulus tidak muncul langsung dan mengatakan bahwa akulah yang paling benar. Tetapi di sini, Paulus menjelaskan bahwa pandanglah kami sebagai hamba-hamba Kristus. Jadi, alih-alih dia menjadi menerangkan yang benar, tetapi dia malah menerangkan bahwa pandanglah kami itu sebagai hamba. Nah, betapa dalamnya makna yang disampaikan Paulus ini, dan Paulus mengingatkan kepada semua pemimpin rohani, hanyalah pelayan. Tidak ada yang perlu diagung-agungkan dan tidak ada yang perlu diperebutkan, karena semua melayani Tuhan yang sama. Nah, sebagai pengurus rahasia Allah, tugas kita adalah menyatukan, bukan memecah belah, membangun, bukan meruntuhkan. Nah, ketika kita memahami identitas kita sebagai hamba, tidak ada lagi tempat untuk persaingan dan perpecahan. Nah, mungkin kita pernah merasa kecewa karena usaha dan pelayanan kita tidak dihargai. Atau sebaliknya, kita pernah merasa senang ketika kita dipuji atau diapresiasi atas prestasi kita. Nah, tetapi sebagai seorang hamba yang mau ditekankan pada saat ini adalah kita seharusnya bukan mencari pujian atau kritik dari manusia, melainkan kesetiaan kepada Tuhan kita. Nah, seorang hamba tidak bekerja untuk mendapatkan tepuk tangan penonton, tetapi hanya untuk menyenangkan Tuannya. Ketika kita melayani di gereja, entah itu sebagai pengajar sekolah minggu, pemusik, worship leader, pengkhotbah, dan sebagainya, keberhasilan pelayanan kita bukanlah membangun reputasi pribadi, melainkan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Tuhan tidak menuntut kita untuk menjadi sempurna dan yang paling hebat, tetapi yang Dia minta adalah kesetiaan. Dan pada akhirnya, Dialah juga yang akan memberikan penilaian yang benar atas pelayanan kita. Bagaimana dengan kita pada hari ini? Apakah fokus kita terhadap penilaian orang lain atau fokus kita terhadap penilaian Tuhan? Dan kemudian apakah kita bagian yang memecah belah atau kita bagian yang mempersatukan? Biarlah firman Tuhan ini menyatukan kita di dalam kasih-Nya, dan kita senantiasa memiliki kerendahan hati seperti hati seorang hamba. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Amin.